Bagaimana uang kertas berkembang di dunia pramodern? Melalui proses yang panjang, uang kertas pertama kali ditemukan pada masa dinasti Tang di Tiongkok, dan kemudian berkembang pada masa dinasti Song. Uang kertas tercipta karena alat tukar sebelumnya, yaitu koin, dianggap terlalu rumit dan kehilangan nilainya. Hal ini menyebabkan berbagai ekonom, filsuf, dan kaisar mulai mencari jawabannya. Selama abad pertengahan, Tiongkok mengembangkan teknologi baru dan cara berbeda untuk memvisualisasikan uang, yang memungkinkan pengembangan uang kertas pertama di dunia, kata sejarawan Jared Krebsbach di situs kolektor. Sebelum uang kertas, bangsa Lydia pertama kali mencetak mata uang koin pada abad ke-7 sebelum Masehi. Hal ini kemudian diikuti oleh bangsa-bangsa lain di sekitarnya. Bangsa Persia, Yunani, dan Romawi Achaemenid mengembangkan koin yang terbuat dari perak, emas, perunggu, dan tembaga. Hal ini menjadi basis ekonomi Eropa abad pertengahan dan Timur Tengah. Di sisi lain, ketika mata uang logam dikembangkan di barat, ia juga berkembang secara mandiri di timur. Dinasti Maurya di India, sekitar 321–185 sebelum Masehi. Dinasti Qin di Cina, 221–206 sebelum Masehi. Dan dinasti Han di Cina, 206–220 sebelum Masehi. Negara-negara Asia yang paling awal menggunakan uang dan paling sukses. Negara-negara tersebut, Krebsbach menjelaskan, menyebarkan ide mata uang logam ke seluruh Asia Selatan dan Timur, membantu mempersiapkan benua ini untuk pengembangan uang kertas. Di akhir zaman kuno, gagasan ekonomi Barat dan Timur akhirnya bertemu di sepanjang jalur sutra, yang terbukti menjadi langkah besar lainnya dalam perkembangan uang. Jalur sutra dan mata uang. Jalur sutra adalah serangkaian rute darat dan laut yang menghubungkan Asia Timur dengan Timur Tengah dan Eropa. Sistem jalur sutra pertama ada sejak akhir abad kedua sebelum Masehi hingga pertengahan abad ketiga Masehi. Rute ini menjadi tempat bertemunya berbagai barang niaga, ide, dan juga manusia. Sistem jalur sutra pertama meliputi negara-negara Han Cina, Parthia Persia, Roma, dan Kekaisaran Kusan. Di antara negara-negara tersebut, menurut Krebsbach, Kekaisaran Kusan sering diabaikan. Kendati demikian, para pemimpinnya memainkan peran penting dalam pengembangan mata uang koin dan kertas. Keempat negara besar di jalur sutra menggunakan koin tembaga, perunggu, emas, dan perak. Tetapi mereka menggunakan sistem timbangan yang berbeda. Koin perak Romawi, Kusan, Parthia, dan Han mungkin terlihat serupa, tetapi karena mereka sering memiliki bobot yang berbeda, nilai yang melekat pada koin-koin tersebut juga berbeda, jelas Krebsbach. Situasi tersebut menyebabkan masalah bagi pedagang jarak jauh yang ingin menukar koin dari satu kekaisaran dengan kekaisaran lainnya. Para penguasa Kusan menemukan cara yang sederhana namun efektif. Ia mengajukan gagasan untuk mengkonversi mata uang dengan memperkenalkan koin Kusan yang didasarkan pada standar berat Romawi. Ide-ide seperti ini akan merembes ke seluruh dunia kuno dan awal abad pertengahan, yang pada akhirnya mengarah pada penciptaan uang kertas dan standarisasi moneter. Mata uang Tiongkok. Tatkala mata uang koin dikembangkan di Tiongkok, secara fisik ia terlihat berbeda dengan koin di daerah lain. Otoritas Han dan Qin mengembangkan metode standarisasi yang dikenal sebagai string atau guan. Dalam sistem tersebut, satu string atau guan terdiri dari 1000 koin yang diikat menggunakan tali atau benang. Cara ini menjadi standar mata uang koin di Tiongkok pada masa itu. Transisi dari koin ke uang kertas tidak akan mungkin terjadi tanpa teknologi yang tepat. Penemuan mesin cetak tipe gerak kemungkinan ditemukan oleh Byzance sekitar tahun 1040-an dan teknologi kertas memungkinkan uang kertas diproduksi secara massal. Standar guan dikodifikasi pada dinasti Tang.
618–907 Masehi. Tetapi pada masa itu ekonomi Tiongkok bergerak lebih dekat ke uang kertas. Penggunaan uang kertas yang pertama kali disebut uang kertas terbang, terjadi pada awal tahun 800. Awalnya, uang terbang hanya digunakan oleh pejabat provinsi, tetapi kemudian penggunaannya juga diperkenalkan dan pedagang mengizinkannya. Mata uang kertas paling awal yang digunakan adalah Jiaozi di Provinsi Sichuan. Mata uang kertas ini terbukti cukup sukses. Pada tahun 1160, uang kertas yang disebut Huizi pertama kali dikeluarkan oleh Goazong, memerintah dari 1127 sampai 1162, Kaisar pertama dinasti Song Selatan. Huizi kemudian menjadi mata uang kertas yang paling penting dan populer. Perubahan uang koin ke uang kertas berjalan dengan baik ketika dinasti Song berkuasa, namun menimbulkan masalah ekonomi bagi masyarakat. Ketika penguasa dinasti Song mencetak lebih banyak uang kertas Huizi daripada yang sebenarnya mereka miliki, hal ini menyebabkan devaluasi mata uang dan inflasi. Uang kertas pertama di wilayah lain. Saingan utama dinasti Song adalah dinasti Jurchen Jin di timur laut Tiongkok. Bangsa Jurchen akhirnya memasuki wilayah Song, menaklukkan Tiongkok Utara, dan mengalahkan dinasti Song di Tiongkok Selatan. Tahun 1127 sampai 1234, Jurchen memerintah Tiongkok Utara, mengikuti kebijakan kesinambungan budaya dan ekonomi dari Song. Suku Jurchen mengeluarkan uang kertas mulai pertengahan tahun 1150-an berdasarkan uang kertas Song yang awalnya diterbitkan di wilayah Sichuan. Konsep uang kertas kemudian diwarisi ketika bangsa Mongol menaklukkan Tiongkok dan mendirikan dinasti Yuan pada tahun 1271. Di Eropa, ordo militer perang salib legendaris, Ksatria Templar, adalah orang pertama yang mengembangkan uang kertas. Gereja-gereja di seluruh Eropa Barat berfungsi sebagai bank bagi para Templar. Mereka melayani para ksatria dan peziarah ke Tanah Suci selama Perang Salib pada abad ke-13. Seorang peziarah akan menyetor uang di gereja atau kastil Templar di Eropa, menerima tiket kertas dan kemudian memulai perjalanan jauh. Setibanya di Tanah Suci, para peziarah cukup menukarkan uang kertas dengan koin, dikurangi sedikit biaya layanan. Gagasan tentang uang kertas di Eropa untuk sementara hilang oleh Inkuisisi Templar pada tahun 1312, namun gagasan itu mungkin dihidupkan kembali oleh jalur sutra ketika para pedagang Eropa bersentuhan dengan uang kertas Mongolia. Hal ini kemudian membawa ide tersebut kembali ke Eropa. Selama akhir abad pertengahan, gagasan tentang koin dan uang kertas berkembang pesat di sepanjang jalur sutra. Dengan mengetahui bagaimana uang kertas berkembang di dunia pramodern, semoga bisa menambah wawasan sahabat Daily. Terima kasih sudah menonton.